Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran kimia. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Bagaimana apa kalian sudah siap semua ini? Sudah? Oke, kalau gitu kita harus semangat ya. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari akan membawa berkah dan manfaat bagi kita ya nantinya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Kalau diingat-ingat lagi, kemarin kita membahas tentang elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ya, di mana elektron-elektron itu dia menempati kulit-kulit atom yang dimana di sana dia bertempat dan mengelilingi inti atom. Nah, apakah kalian ada yang tahu bagaimana sih cara menentukan tempat di mana elektron itu kira-kira berada? Tidak tahu? Nah, apakah kalian masih ingat tentang teori teori atom yang kemarin bahwa elektron itu dia tidak stuck pada satu tempat, namun dia akan berpindah-pindah dalam satu kulit. Apakah kalian masih ingat? Masih ya? Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan kebolehjadian di mana kira-kira elektron itu berada di suatu kulit atom. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum itu dia bisa menentukan kira-kira di mana sih tempat dari suatu elektron tersebut. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron. Adapun definisi dari bilangan kuantum itu sendiri merupakan bilangan yang dapat menentukan posisi dan arah putaran suatu elektron dalam atom. Jadi, selain elektron itu berpindah-pindah tempat, elektron juga mempunyai arah tertentu dalam berputar ya. Adapun jenis-jenis dari bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Dan yang keempat ada bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum utama. Adapun definisi dari bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang mampu menyatakan tingkat energi atau kulit atom di mana posisi elektron itu berada. Seperti gambar ini ya, di mana kulit pertama bilangan kuantum utamanya dilambangkan dengan K. Kulit kedua, bilangan kuantum utamanya dilambangkan dengan L. Kulit ketiga, bilangan kuantum utamanya dilambangkan dengan M. Dan kulit keempat, bilangan kuantumnya dilambangkan dengan N. Jadi N1 sama dengan K, N2 sama dengan L, N3 sama dengan M, dan N4 sama dengan N. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa elektron dia akan cenderung menempati kulit atau tingkat energi yang paling rendah dalam atom itu sendiri, yakni kulit yang paling dekat dengan inti atom, di mana kulit pertama maksimal akan diisi oleh 2 elektron dan kulit ketiga maksimal akan diisi dengan 8 elektron. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa N1 sama dengan K yang mempunyai 2 elektron maksimum. Lalu ada N2 yang bilangan kuantumnya sama dengan L yang mempunyai 8 elektron maksimum. Dan seterusnya. Adapun
konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum adalah contohnya sebagai berikut ya. Di sini Ibu mempunyai beberapa contoh. Yang pertama ada nitrogen. Nah, nomor atom nitrogen itu sendiri adalah 7. Maka jumlah elektron dalam kulit itu juga ada 7. Pada bilangan kuantum utama seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, dia maksimal menempati atau ditempati dengan 2 elektron. Maka K sama dengan 2. Adapun bilangan kuantum utama L atau pada kulit yang kedua, dia hanya menempati 5 karena nomor atomnya itu hanya 7. Maka jika 2 elektron sudah menempati kulit pertama, maka sisa elektronnya akan menempati kulit yang terluar atau kulit kedua. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum azimut. Nah, harus diketahui bahwa elektron dalam atom itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau kulit atom ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kebolehjadian ditentukan adanya elektron. Jadi, elektron itu tidak stuck atau tetap di satu tempat pada satu kulit itu, tapi dalam satu kulit dia akan berpindah-pindah tempat. Nah, bilangan kuantum azimut ini dia bertujuan untuk menentukan kebolehjadian ditemukan adanya elektron. Adapun orbital-orbital atau tempat kebolehjadian elektron ini ada 4, yakni yang pertama ada S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Nah, pada orbital S atau orbital yang pertama, bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Yang kedua, orbital P, bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Dan yang ketiga, orbital D, bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Yang keempat, orbital F, bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa L atau bilangan kuantum azimut itu lebih kecil dari N. Jika N1 atau kulit yang pertama, bilangan kuantum azimutnya 0, N2 atau orbital P, bilangan kuantum azimutnya adalah 1, dan seterusnya. Jadi, harus diingat bahwa L atau bilangan kuantum azimut tidak sama dengan M. Adapun selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M. Definisi dari bilangan kuantum magnetik itu sendiri adalah bilangan yang mampu menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai kuantum M adalah min L, 0, dan plus L. Untuk L sama dengan 0 subkulit S, maka M adalah 0 dan terdapat satu orbital. Untuk L sama dengan 1 pada subkulit P, maka M sama dengan min 1, 0, dan plus 1, atau terdapat 3 orbital. Untuk L sama dengan 2 pada subkulit D, maka M atau bilangan magnetiknya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, atau terdapat 5 orbital. Untuk selanjutnya, untuk L sama dengan 3 subkulit F, maka M sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, terdapat 7 orbital. Seperti pada gambar ini, bahwa orbital S dia memiliki
satu orbital. Orbital P dia memiliki 3 orbital, orbital D dia memiliki 5 orbital, dan orbital F dia memiliki 7 orbital dengan M masing-masing. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum spin. Sebelumnya, elektron bisa berevolusi seperti bumi, ya, di mana evolusi bumi itu dia mengelilingi matahari seperti pada video berikut. Sedangkan revolusi elektron itu dia mengelilingi inti atau elektron mengelilingi inti seperti pada video berikut. Adapun selain berevolusi, bumi juga mengalami rotasi, di mana bumi berputar sesuai dengan sumbunya. Begitu pula juga dengan elektron yang mengalami rotasi. Maka dapat disimpulkan bahwa elektron juga memiliki arah berputarnya. Berikut video bumi berotasi. Adapun bilangan kuantum spin mempunyai definisi, yakni bilangan kuantum yang mampu menyatakan arah perputaran elektron, di mana nilai bilangan kuantum yang dinyatakan dengan S adalah min 1/2 dan plus 1/2. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa satu orbital dapat ditempati oleh 2 elektron. Karena elektron itu sama-sama mempunyai muatan negatif, maka pastinya elektron akan saling tolak-menolak. Lalu, bagaimana agar elektron itu tetap stabil di dalam atom? Maka dia atau elektron membutuhkan suatu gaya magnet agar tetap berada di orbitalnya. Nah, rotasi elektron yang terjadi karena ditarik oleh proton, dia akan menimbulkan suatu gaya magnet. Jika rotasi elektron berlawanan dari arah jarum jam, maka akan menimbulkan kutub utara berada di atas dan kutub selatan berada di bawah. Hal ini akan mengakibatkan elektron mengarah ke atas dengan bilangan kuantum spin sama dengan plus 1/2. Sebaliknya, jika searah dengan jarum jam, maka akan menimbulkan suatu gaya magnet di mana kutub selatan berada di atas dan kutub utara berada di bawah. Maka akan menimbulkan elektron mengarah ke arah bawah dengan bilangan kuantum spin sama dengan min 1/2. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan kuantum spin plus 1/2 menyatakan arah putaran searah jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah ke atas. Sedangkan bilangan kuantum spin min 1/2 menyatakan arah putaran berlawanan arah jarum jam digambarkan dengan tanda panah ke bawah. Contoh bilangan kuantum spin untuk elektron terakhir pada S yang bernomor atom 16 adalah sebagai berikut ya. Dapat dilihat bahwa bilangan kuantum spin ada yang mengarah ke atas dan ada yang mengarah ke bawah. Maka dapat dilihat bahwa N dari unsur S adalah 3 dengan L sama dengan 1, M sama dengan min 1. Kita telah mempelajari tentang bilangan-bilangan kuantum tersebut ya anak-anak. Maka apakah kalian sudah bisa menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan adalah yang pertama ada bilangan kuantum N, di mana bilangan kuantum N ini merupakan bilangan kuantum untuk menyatakan tingkat energi atau
subkulit atom di mana posisi elektron itu berada yang mempunyai harga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut di mana bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit yang elektron berada di mana bilangan kuantum tiap kulit atau mempunyai subkulit dengan nilai L sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik di mana kan orbital atau di mana elektron berada di tiap subkulit yang tersusun atas satu orbital atau lebih. Selanjutnya ada bilangan kuantum spin. Setiap sudut orbital terdapat maksimum satu pasangan elektron. Tiap-tiap elektron dalam satu orbital hanya mempunyai arah rotasi atau harus mempunyai arah rotasi yang berlawanan. Satu elektron berputar searah dengan jarum jam, dengan pasangan lainnya berputar sebaliknya. Berikut adalah contoh soal. Harga keempat bilangan kuantum terakhir dari atom S dengan nomor atom 16 adalah, kira-kira mana jawaban yang benar ya? Baiklah, mari kita bahas. Dalam menentukan harga bilangan kuantum, kita harus menentukan konfigurasi elektronnya dulu ya, di mana S mempunyai nomor atom 16. Maka konfigurasi elektronnya adalah S1S, 2S, 2P, 3S, dan 3P. Elektron terakhir berada pada orbital 3S, 3P. Maka untuk N atau bilangan kuantum utamanya adalah 3. Untuk L adalah 0, M 0, dan S sama dengan plus 1/2. Untuk orbital P, N sama dengan 3, dengan L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, dan S sama dengan plus 1/2, dan seterusnya. Tidak cukup kita mempelajari pelajaran yang telah kita lakukan ya. Apabila kalian ada yang merasa kesulitan atau ada yang ditanyakan, silahkan tanya ke grup WA saja ya. Sebelumnya, Ibu ada satu kata-kata motivasi untuk kalian. Pilih lelah atau lelah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Oleh karena itu, kita meskipun lelah harus tetap semangat ya dalam mempelajari ilmu-ilmu baru. Untuk penugasan mandiri silahkan buka LKS halaman 32, dikerjakan pada penguraian 1-10 ya anak-anak. Sekian dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, terima kasih karena sudah memperhatikan dan melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Tetap semangat dan jangan putus asa dalam belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.